Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan rumah tangga, percintaan dan juga perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 kondisi wanita yang mudah diajak selingkuh, atau 7 alasan wanita yang mudah sekali diajak selingkuh. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut sehingga wanita tersebut berani melakukan hal itu. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Lalu sebagai tanda awal biasanya wanita tersebut karena kurangnya kepedulian dari pasangan. Hal ini membuat seorang wanita menjadi berani melakukan hal-hal yang dianggap mampu menutupi rasa ingin. Artinya mencari orang-orang yang dianggap peduli kepadanya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasan ini kan beragam sebetulnya ya. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapi ketika kita bersama pasangan kita. Kadang-kadang sebagian besar orang, baik pria maupun wanita, ini mohon maaf sekali biasanya kaum pria ini lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi tidak berpikir bagaimana memberikan kebahagiaan kepada pasangan. Artinya biasanya ini berkaitan erat dengan hubungan suami istri. Jadi ketika hubungan suami istri kita harus banyak dan memahami bagaimana perasaan pasangan kita. Artinya jangan sampai usai melakukan hubungan suami istri justru berakhir ketidakbahagiaan. Artinya tidak merasakan bahagia usai melaksanakan itu ya. Ini perlu dicatat khususnya bagi kaum pria. Hal ini semata-mata agar kehidupan rumah tangga Anda tetap terjaga hingga akhir usia. Ini adalah bukan hal yang remeh, namun hal ini adalah hal yang pantas Anda perhatikan. Bagaimana kita memelihara kehidupan rumah tangga jauh lebih baik ke depan. Biasanya yang ketiga nih ya, biasanya wanita tersebut memang punya karakter atau kebiasaan atau perilaku mudah selingkuh. Ini punya sifat dasar. Jadi sifat dasar inilah yang kadang-kadang melatar belakangi seseorang menjadi gampang goyah ketika mendapatkan rayuan dari seorang pria. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini biasanya memang punya rekam jejak masa lalu yang memang memudahkan seseorang menjadi melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan ketika sudah memiliki pasangan. Ini. Kemudian yang keempat, biasanya dia memiliki problem komunikasi. Artinya memang dia jarang sekali berkomunikasi dengan pasangan, atau memang antara si pria dan si wanita ini saling tertutup. Artinya tidak bisa dipahami satu sama lain karena kurangnya komunikasi secara langsung terhadap pasangan. Nah, maka dari itu komunikasi adalah merupakan satu hal yang sangat penting ketika kita sudah betul-betul hidup bersama dalam satu rumah tangga. Komunikasi menjadi hal yang utama dalam rangka kita bisa memahami apa yang menjadi keinginan masing-masing pribadi. Ini tentunya melalui komunikasi, karena tanpa komunikasi semuanya akan buntu. Kemudian yang kelima, biasanya memang dia pernah diperlakukan atau pernah diselingkuhi oleh pasangan. Nah, biasanya hal ini sulit sekali dihilangkan bagi seseorang yang pernah mengalami hal-hal pahit dalam rumah tangganya. Nah, sehingga dengan demikian yang ada dalam dirinya itu hanyalah ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pasangan, walaupun ini sebetulnya bukanlah hal yang baik dalam rangka
menjaga kehidupan rumah tangga, karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang nerimo. Artinya jangan pernah melakukan hal yang dianggap atau jangan pernah melakukan sesuatu yang kalau terjadi pada dirinya itu terasa sakit. Jadi biarlah perasaan ini kita rasakan sendiri. Tapi ketika kita membalas dengan cara yang sama, berarti antara Anda dan pasangan Anda tidak ada bedanya. Ini. Kemudian yang keenam biasanya adalah butuh kesetaraan. Jadi ini ada sedikit penyesalan mungkin ya setelah menikah. Karena ternyata setelah rumah tangga berjalan cukup lama, dia berpikir banyak orang yang memang bisa ia dapat. Artinya simpelnya adalah kalau seandainya saya nggak nikah sama kamu, saya bisa mendapatkan yang lebih baik dari kamu. Mungkin simpelnya seperti itu. Walaupun sebetulnya pemikiran-pemikiran seperti itu seharusnya tidak dibesar-besarkan, karena bagaimanapun ada hal yang penting yang harus kita pertahankan, yaitu bagaimana kita membina kehidupan rumah tangga agar menjadi lebih baik. Karena ketika sudah berumah tangga, banyak pihak yang ada di dalamnya. Jadi ketika Anda dengan pasangan Anda salah langkah, maka banyak dampak-dampak yang dirasakan oleh lain pihak. Misalnya ada anak, ya, kemudian ada pihak keluarga baik dari suami maupun dari istri, tentunya itu akan merasakan secara psikologis ya, dampak yang ia rasakan pasti ada. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini mungkin sulit dihindari ketika seseorang memiliki sifat pembosan atau gampang jenuh. Nah, hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa seseorang menjadi gampang melakukan hal yang bersifat perselingkuhan dengan lain orang. Artinya adalah bukan dengan pasangan kita. Nah, teman-teman sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, ini adalah sebagian kecil gambaran kehidupan di tengah kehidupan rumah tangga kita yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Jadi nggak ada salahnya, yuk kita pahami sama-sama poin-poin yang Kang Kumis sampaikan. Kang Kumis bertujuan mudah-mudahan ini bisa dijadikan bekal, khususnya bagi Anda yang sudah berumah tangga dan juga yang belum. Jadikanlah ini standarisasi kehidupan rumah tangga agar rumah tangga kita menjadi jauh lebih baik. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.